Kuliah Kerja Nyata, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, IKIP Siliwangi Bandung, tahun 2021. Bertahun-tahun sudah pandemi COVID-19 mengiringi kehidupan kita. Aspek kesehatan dan pendidikan harus sama-sama diperjuangkan demi bertahan dalam situasi yang mencekam. Namun, hal tersebut tak mudah untuk dilaksanakan, mengingat banyaknya keterbatasan. Pendidikan, satu kunci kehidupan. Mengubah peradaban, membuktikan kebenaran, menuju kemajuan, dan memberantas kebodohan. Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu bentuk rangkaian kegiatan yang berupaya untuk membentuk karakter mahasiswa yang sigap dan siap untuk menjawab tantangan dalam kehidupan akademik serta tantangan kehidupan nyata di tengah kehidupan masyarakat. Pelaksanaan KKN yang diberikan bagi mahasiswa semester 6 dan telah menyelesaikan rangkaian proses perkuliahan adalah salah satu upaya membangun karakter kehidupan yang seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor. IKIP Siliwangi sebagai salah satu perguruan tinggi dengan akreditasi B berupaya untuk terus mengembangkan berbagai kompetensi lulusannya agar mampu menghadirkan manfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Mengingat kondisi pandemi saat ini, IKIP Siliwangi mengangkat tema KKN 2021, mengembangkan inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pada hari pertama, saya mendatangi salah satu rumah warga atas nama Ibu Siti Rohmah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang putra yang berdomisili di Kampung Cibadas Condong, RT 3, RW 10, Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan untuk melaksanakan observasi tentang pendampingan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 serta melaksanakan sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan, serta 3 peran penting orang tua dalam mendampingi proses pembelajaran anaknya selama masa pandemi COVID-19 demi pembelajaran yang lebih baik. Untuk mengawali kegiatan, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan hand sanitizer demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama proses observasi berlangsung. Proses observasi melibatkan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran daring? Yang kedua, apa saja kendala yang dialami selama pembelajaran daring? Dan yang ketiga, bagaimana harapan Bapak Ibu terkait pembelajaran daring? Dan inilah jawaban Ibu Siti Rohmah. Kendala pelajaran daring merepotkan, materi cukup banyak, anak kurang semangat. Harapan saya untuk pembelajaran daring kembali lagi tatap muka, pandemi segera berakhir agar anak kembali ke sekolah. Ibu Siti Rohmah mengatakan bahwasannya pembelajaran daring itu kurang efektif karena
menjadikan anak kurang semangat dalam belajar. Apalagi beliau merasakan bahwasannya pembelajaran daring itu dirasa cukup merepotkan. Ditambah materi yang terlalu banyak, menjadi beberapa kendala yang menghambat proses pembelajaran. Dan beliau berharap agar pandemi ini akan segera berakhir. Mendengar apa yang disampaikan Ibu Siti Rohmah, saya memberikan beberapa saran dan masukan terkait kendala yang beliau alami. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Ibu Siti agar tetap bersabar dan tetap kuat menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Yang bisa dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa semangat anak dalam belajar adalah tetap memberikan motivasi dan dorongan. Karena orang tualah yang paling mengenal anaknya, mengenal kepribadian, mengenal karakter, dan mengenal apa yang ia sukai, sehingga orang tua bisa mencari cara bagaimana untuk menumbuhkan rasa semangat pada anaknya. Yang kedua, terkait materi yang terlalu banyak, saya menyarankan kepada Ibu Siti Rohmah untuk terus berkoordinasi dengan guru ataupun pihak sekolah agar lebih menyesuaikan materi yang akan disampaikan kepada anak, agar tidak terlalu membebani mereka, sehingga mereka akan lebih terasa nyaman selama belajar. Dan terkait harapan yang Ibu Siti Rohmah sampaikan, saya menyampaikan dan mengajak kepada Ibu Siti Rohmah dan keluarga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat, yang mana hal tersebut bisa menjadi salah satu ikhtiar kita agar pandemi ini segera berakhir. Hari kedua, seperti pada hari sebelumnya, saya mencoba untuk mendatangi salah satu rumah warga yang kedua, yaitu atas nama Ibu Mirawati, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang duduk di bangku MTS dan juga taman kanak-kanak. Saya ingin mendengar bagaimana tanggapan dari keluarga lainnya terkait permasalahan yang sedang terjadi, khususnya pada pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini, dengan harapan bisa sedikit membantu membuka pola pikir, membuka kemungkinan untuk menjadikan pembelajaran daring menjadi lebih baik bagi mereka yang mendapat kesulitan. Seperti biasanya, kegiatan dimulai dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama proses observasi berlangsung. Dan inilah jawaban dari Ibu Mirawati. Kadang iya efektif, kadang teu. Jadi murang kali teh kadang ari aya semangatna geuningan aya belajar daring teh. Aya keur semangatnya semangat murang kali teh. Itu jadi nanti setengah-setengah gitu. Kadang-kadang sinyal. Nah, kadang-kadang eta karena sekedar repot. Eta tah intina mah komo ibu-ibu mah pan kadang meser ieu, kadang meser itu. Jadi dibagi-bagi si acis teh gitu. Aya kahayang malah ayeuna sugan cepet berlalu lah kita ya. Kahayang mah kitunya pandemi teh cepet berlalu gitu supaya belajar teh normal deui gitu pas biasa. Tas kangen tinggal murang kali ngacek seragam sekolah. Kahayang kitu. Seperti halnya Ibu Siti Rohmah, Ibu Mira juga berpendapat bahwasannya pembelajaran daring itu kurang efektif karena menjadikan anak kurang bersemangat dalam belajar. Terkait kendala yang beliau rasakan, beberapa di antaranya adalah kendala sinyal, mengingat memang kita berada di lingkungan pedesaan. Dan yang kedua adalah masalah kuota yang menjadi kebutuhan pokok dalam pembelajaran daring, yang mana hal tersebut menimbulkan penambahan jumlah pengeluaran setiap bulan, sehingga beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan, yang mana dirasakan pada masa pandemi saat ini pendapatan keluarganya menjadi menurun. Seperti orang tua lainnya, Ibu Mira juga mempunyai harapan agar pembelajaran daring bisa kembali tatap muka.
Berbekal pertanyaan yang sama, saya masih ingin melaksanakan eksplorasi untuk mengetahui berbagai permasalahan atau kendala yang dialami oleh para orang tua dalam mendampingi proses pembelajaran anak-anaknya selama masa pandemi COVID-19, yang mana hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi demi memperbaiki kualitas pembelajaran daring. Langkah demi langkah yang telah saya lalui, semoga bisa menjadi amal kebaikan, menjadi keberkahan, dan menjadi pembuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 ini sehingga kehidupan bisa berjalan secara normal kembali. Dan tibalah saya di rumah ketiga yang akan saya observasi atas nama Ibu Endah, yang mana saya lihat ketika saya datang, mereka bersemangat dan sangat antusias untuk melaksanakan dan mengikuti proses tersebut. Dan hal tersebut membuat saya merasa bahagia. Dan berikut jawaban dari Ibu Endah. Pembelajaran daring itu pembelajaran di buminya orang paling depan emang tadi di pasihan geuninganan ieu misalnya poe ayeuna ngerjakeun tema gitu kalau itu bikin kalau itu tema kan kurang pahamnya masa ngarang barangkali teh naik baca heula mungkin lamun teh sahartos kakala usian mendingan di sekolah daripada di bumi apa di bumi mah kan liur geuninganan kesalahan meureunna yang barangkali kan sok rada sulit ini nah ngerjakeun ieu engke cenah kerjakeun heula ke lamun tos beres mah ameng gitu kan abe tenang gitu bebas gitu tos ngerjakeun tugas mah cek teh gitu kangenna nya hayong mah masih di sekolah deui gitu nya terus beta cing engal gitu mode enak kopi teh cing engal ieu bebas gitu cing barudak kan sekolah di sekolah mah jadi aya guru gitu jadi aya nu ngajamin aya di bumi mah pan nya kitu teh pan kurang teh gitu maksudnya. Berdasar dari apa yang Ibu Endah sampaikan, saya memberikan beberapa saran dan masukan terkait kendala yang beliau alami. Yang paling utama, saya menyampaikan kepada Ibu Endah untuk tetap bersabar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terkait kendala yang ia alami, saya menyampaikan bahwasannya sebagai orang tua, Ibu Endah memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mendidik anak-anaknya, bukan hanya dari segi akhlak, tapi juga pengetahuan. Jadi, saya menyarankan ke Ibu Endah untuk tetap mau belajar hal-hal baru, karena tidak ada istilah terlambat dalam belajar. Untuk kendala yang kedua, saya menyampaikan kepada Ibu Endah untuk tetap semangat dan memberikan motivasi dan dorongan kepada anaknya. Demikianlah dokumentasi kegiatan kuliah ternyata yang telah saya laksanakan. Suka, duka selalu menjadi bagian dalam kehidupan. Tetaplah positif pada situasi yang negatif, maka Anda merupakan seorang pemenang. Saya, Khairul Rahman, dengan NIM 185106161, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.